Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajwin. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Olimpiade Sains tingkat kabupaten atau kota di jenjang SMA Matematika tahun 2023. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal nomor 10. Oke, soalnya seperti ini ya, ini tentang kombinatorik. Banyaknya bilangan 4 digit yang habis dibagi 3 dan memuat angka 6. Oke, di sini sebenarnya tentang kombinatorik untuk menghitung banyaknya. Tapi di sini juga kita akan menggunakan teori bilangan gitu ya. Jadi dua materi digabung. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Nah, untuk mengerjakan ini aku ngerjainnya dengan cara terbalik teman-teman ya. Jadi maksudnya gimana? Jadi maksudnya gini. Misalkan kita punya kasus sederhana. Katakanlah ada beberapa angka yang disebutkan di sini, teman-teman ya. Oke. Ada 12, ada 23, 34, 45, 56 dan sampai 24. Nah, akan diambil, ini diambil teman-teman ya. Akan diambil angka-angka, ada beberapa angka yang mengandung 1 gitu ya. Nah, yang mengandung 1 di sini ada 12, ada 91, ada 19. Maka pertanyaan akan diambil angka-angka yang mengandung 1, ya tentunya ada 3 teman-teman, yaitu 12, 19, dan 91 gitu ya. Ada 3 angka. Nah, bagaimana kalau misalkan pengerjaan kita dibalik dengan cara yang berbeda gitu ya. Nah, karena di semua angka ini ada 11, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 angka. Dan angka-angka yang tidak mengandung 1 ada 8. Karena kenapa kita memilih angka-angka yang tidak mengandung 1? Karena kita akan mengambil angka-angka yang mengandung 1, teman-teman. Jadi kita mengerjakannya dibalik gitu ya. Komplemennya gitu ya. Kalau dalam hal ini. Yang tidak mengandung 1 adalah 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Ada 8 angka, teman-teman, ini ya. Nah, berarti banyaknya angka yang diambil yang mengandung 1 adalah banyaknya angka keseluruhan dikurangi banyaknya angka yang tidak mengandung 1. Gitu ya. Jadi, untuk mencari banyaknya angka yang mengandung 1, kita menghitungnya dari keseluruhan angka dikurangi banyaknya angka yang tidak mengandung 1. Banyaknya angka ada 11, yang tidak mengandung 1 ada 8 angka. Berarti 3 angka. Ini akan jelas sama dengan cara sebelumnya, teman-teman ya. Oke, itu adalah kasus sederhananya. Nah, sekarang bagaimana dengan kasus pada soal? Banyaknya bilangan 4 digit yang habis dibagi 3 dan memuat angka 6. Berarti cara menghitungnya kita dibalik, teman-teman. Berarti banyaknya angka yang 4 digit yang habis dibagi 3 dan memuat 6 adalah rumusnya ini. Banyaknya bilangan keseluruhan dari 4 digit tersebut dikurangi, tapi yang habis dibagi 3 teman-teman ya. Dikurangi dengan banyaknya bilangan yang ingat ya, yang tidak memuat angka 6. Ya. Ini untuk menentukan angka 4 digit yang memuat angka 6 gitu ya. Kita akan menggunakan cara terbalik. Nah, berarti dalam hal ini kita akan mengerjakan 4 alur ini teman-teman ya, yang aku buat ya. Nah, jadi yang pertama kita akan menentukan banyaknya 4 angka bilangan 4 digit yang habis dibagi 3. Yaitu ini teman-teman ya, kan dalam rumusnya ini dikurangi yang ini ya. Kita akan menentukan yang ini dulu. Karena ini gampang, yang awal ini, nah yang sulit itu yang bagian ininya teman-teman ya. Makanya dalam hal ini ada 3 tahap untuk menentukan yang ininya ya. Banyaknya bilangan yang tidak mengandung angka 4, angka 6 gitu ya. Yang kedua itu kita memilih 3 digit pertama ini untuk menentukan yang ini teman-teman ya. Nah, dari 2 sampai 3 itu untuk menentukan
dari 2 sampai 4 itu untuk menentukan yang ini. Oke, kita lanjut ya. Kita punya seperti ini dan ini. Oke, yang pertama tadi kita akan menentukan bilangan 4 digit yang habis dibagi 3. Ya. Nah, dari penjelasan ini, ingat di teori bilangan, kalau misalkan sesuatu atau bilangan yang habis dibagi 3 itu adalah jumlah digitnya itu selalu habis dibagi oleh 3. Gitu ya. Jadi di sini misalkan ada contoh 342. Gitu ya. Pertanyaan kita apakah habis dibagi 3? Nah, teman-teman coba bandingkan dengan kalkulatornya. Nah, di sini kalau misalkan dalam kalkulatornya 342 ini dibagi dengan 3 tidak menghasilkan koma, maka itu artinya 3-nya itu habis membagi 342 atau 342 itu habis dibagi oleh 3 gitu ya. Nah, karena di sini jumlah digitnya 3 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 9, ya ini tinggal jumlahin aja ya. Dan karena 9 itu habis dibagi 3 jelas, karena 9 bagi 3 itu 3, artinya tidak mengandung koma, maka begitupun 342 itu juga habis dibagi oleh 3. Nah, ini silakan buktikan dengan kalkulator gitu ya. Benar gak 342 ini kalau dibagi dengan 3 tidak menghasilkan koma gitu ya. Nah, pada soal itu ada bilangan 4 digit yang harus habis dibagi oleh 3. Oke. Jadi, angka pertama yang memenuhi atau bilangan pertama yang memenuhi adalah tentunya 4 digit 1002 yang paling kecil. Karena apa? Karena 1 tambah 0 tambah 0 tambah 2 itu sama dengan 3. Dan 3 ini tentunya habis dibagi oleh 3. Dan angka terakhir tentunya adalah 9999. Karena ini kalau jumlahin itu kan 9 kali 4 ya 36. Dan 36 itu habis dibagi oleh 3. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menguraikan dengan barisan. 1002 berarti bedanya 3 kan. Ditambah 3 1005, tambah 3 1008 sampai 999. Nah, dari angka-angka ini berapa sih banyaknya dari 1002 sampai 99 ini itu yang bedanya 3. Kita menggunakan rumus aritmatika gitu ya. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Karena di sini UN-nya atau suku terakhirnya adalah 999, kita bisa cantumkan di sini 9999. Dengan suku awalnya 1002, kita udah ketahui di sini ya. 1002. Dan bedanya adalah 3 karena setiap sukunya itu bedanya 3. Nah, kita ingin menentukan nilai N atau banyaknya bilangan dari 1002 sampai 999. Nah, setelah proses yang panjang, kita dapatlah banyaknya bilangan dari 1002 sampai 9999 ini adalah 3000 bilangan gitu teman-teman ya. Nah, selanjutnya yang kita cari adalah berapa banyak bilangan yang tidak mengandung angka 6. Ya, di sini ya. Nah, selanjutnya pencari bilangan yang tidak mengandung angka 6. Oke. Kita akan menggunakan konsep aturan perkalian ya. Dalam hal ini secara luas adalah materi kombinatorik. Oke, kenapa ini muncul angka 8993? Nah, kita kan ingin menentukan angka bilangan yang mengandung tidak mengandung digit 6. Kan di sini ada 4 digit, teman-teman. Ya, ada 4 digit. Setiap digitnya aku wakilkan sebagai sebuah kotak. Jadi yang kotak pertama ini adalah digit pertama, yang kotak kedua digit kedua, yang kotak ketiga digit ketiga, dan kotak terakhir adalah digit keempat. Atau ini ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Nah ya. Nah, yang kotak pertama ini yang bagian ribuan itu kan hanya bisa diisi oleh 1 sampai 9. Alasannya apa? Kenapa enggak 0? Ya karena kalau kita masukin 0 di sini, misalkan kita contoh 0, 1, 2, 3. Gitu ya. Ini disebut 4 digit gak? Enggak.
karena 0 di depan ini kita nggak anggap sebagai sebuah digit yang bermakna ya. Karena berarti ini adalah sama aja dengan 3 digit. Karena yang dihitungnya adalah 3 digit ini, teman-teman. Berarti penggunaan 0 di yang paling kiri atau di bagian ribuan itu ini nggak boleh. Makanya kita mulai dengan angka 1 sampai 9. Nah, angka 1 sampai 9 itu ada berapa kemungkinan, teman-teman? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 angka. Terus kenapa di sininya kita cantumkan 8? Karena ingat, yang tidak mengandung 6. Berarti 6-nya dilewat gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Itu ada 8 kemungkinan angka gitu ya. Nah, begitupun dengan angka kedua, kita bisa meletakkan angka dari 0 sampai 9 gitu ya. Dengan syarat 6-nya tidak termasuk di dalamnya. Nanti ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Ada 9 kemungkinan. Begitupun dengan angka ketiga. Gitu ya. Ada 9 juga. Nah, ini kita tunda dulu teman-teman ya untuk bagian yang satuan. Karena apa? Karena tadi syaratnya adalah bahwa 4 digit ini harus habis dibagi oleh 3. Jadi kita harus mempertimbangkan dulu angka terakhirnya itu berapa supaya jumlah digitnya itu habis dibagi oleh 3. Oke. Nah, ingat kalau suatu bilangan habis dibagi 3 itu sisanya, ingat sisanya akan selalu kurang dari 3. Jadi kalau misalkan ada sebuah bilangan nih, kalau kita bagi dengan 3 itu cuman punya 3 kemungkinan sisa. Yang pertama 0, yang ke 1 2, yang kedua 3. Pokoknya 0 1 2 gitu ya. Jadi ada 3 kemungkinan sisa gitu ya. Misalkan gini. Misalkan kita punya angka 5. Ya. Punya angka 5. Kalau kita bagi dengan 3, itu kan hasilnya adalah 2. 1 ya, 1. 1 kali 3 itu 3. Dan 5 kurang 3, 2. Dan 2 ini itu adalah sisanya. Karena dia kurang dari 3, kurang dari si pembaginya. Gitu. Nah, ini terpenuhi. 2 ini ada di sisanya ya, di sini. Terus, kalau misalkan kita bagikan 6 dibagi 6, itu ya, dibagi dengan 3. Berapa? Ya 2. Sisanya berapa? Sisanya 0. Ada 0. Selanjutnya 4 misalkan. 4 bagi 3 itu bakal bersisa 1. Nah, kalau teman-teman coba untuk terus-menerus coba satu-satu misalkan ya, meskipun itu tidak mungkin gitu ya. Tapi teman-teman akan memperoleh fakta kalau emang sebuah bilangan itu kalau dibagi dengan 3 punya 3 kemungkinan sisa ini gitu ya. Akan berulang. Nah, berarti kalau misalkan kita kan udah menentukan nih 3 digit pertamanya. Kita kan ingin menentukan digit terakhirnya. Karena tadi di tahap ketiga itu kita memilih digit terakhirnya gitu ya. Yang akan membuat bilangan ini habis dibagi oleh 3. Ini adalah penentuannya gitu ya. Nah, kalau misalkan 3 digit ini kita bagi dengan 3 menghasilkan sisanya 0, maka mau gak mau digit terakhirnya itu harus kalau kita jumlahkan dengan sisanya harus habis dibagi oleh 3 gitu. Ya, karena tadi 3 digitnya 0 sisanya, maka ini penjumlahan terus dibagi dengan 3, terus ini adalah angka yang dicantumkan di terakhir. 0, 3, sama 9. Kenapa ya? Karena 0 ditambah 0, 0. Kan 0 kalau dibagi dengan 3 ya 0 gitu ya. Berarti artinya habis dibagi oleh 3. Begitupun 3 di sini. 3 kalau dibagi 3 habis. Sisanya kan 0. Begitupun 9. Nah, ini seluruh kemungkinan ini kita hitung sebagai satu kemungkinan, teman-teman. Jadi kalau misalkan gini, saya kasih contoh ya.
Misalkan gini, misalkan ada sebuah angka, katakanlah berapa ya? 1, 2, 3 gitu ya. Oke. 123. Ingat di sini ada 4 digit. Berarti kita ingin menentukan nilai terakhirnya gitu ya. Nah, karena 1 tambah 2 tambah 3 itu 6, terus 6 itu habis dibagi oleh 3. Artinya habis dibagi oleh 3 itu sisanya 0, teman-teman ya. Sisanya 0. Berarti kan ini sama aja dengan menuliskan 0 gitu ya. Nanti kita jumlahkan dengan satuannya. Satuannya tergantung pada penjumlahan ini gitu ya. Terus dibagi dengan 3. Karena ini 0, berarti kemungkinannya itu yang terakhirnya adalah 3. Maaf, 0. 0 dulu. 0 dulu. Karena 0 ditambah 0 itu 0. Dan 0 kalau dibagi 3 itu habis. 0 bagi 3 itu kan kalau dalam kalkulator 0 gitu ya. Sisanya 0. Terus kalau misalkan kita pilih lagi angka terakhirnya 3 atau misalkan 1, misalkan teman-teman ya. Ini contoh aja ya. 1. Berarti nanti 0 ditambah 1, 1. Dan 1 itu tidak habis dibagi oleh 3 atau 1 itu kalau dibagi dengan 3 tidak bersisa 0. Maka ini gak boleh ada 1 gitu. Maka kemungkinannya adalah 3 gitu ya. Silakan coba satu-satu ya teman-teman ya. Dan selanjutnya, kenapa 6 kan ada kan di sini tidak boleh mengandung 6. Meskipun bisa, tapi di sini kita mencari yang tidak mengandung 6. Oke. Nah, di sini kita bisa menghitung teman-teman ya, bahwa kalau misalkan 3 bilangannya sudah ditentukan, maka ya mau gak mau dari dari angka terakhirnya itu kita pilih di antara nilai 0, 3, atau 9. Itu ada satu kemungkinan karena yang dipilih ini cuma 1, teman-teman. Ya. Nah, selanjutnya kalau misalkan sisanya 1, ya berarti kita tinggal tambahin aja dengan 2 karena nanti 1 tambah 2 3 dan 3 ini habis dibagi oleh 3. Begitupun seterusnya 1 tambah 5 6, 6 habis dibagi 3 dan 1 tambah 8 sama dengan 9. 9 habis dibagi dengan 3. Ini ada satu kemungkinan. Sampai yang terakhir sisanya 2. Ini ada satu kemungkinan. Berarti 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3 kemungkinan pasangan yang akan diletakkan pada angka terakhirnya gitu ya. Ada 3 kemungkinan. Nah, dari sini berarti dengan aturan perkalian dalam kombinatorik, kita peroleh banyaknya kemungkinan bilangan tanpa digit 6 itu ada sebanyak, tinggal kaliin aja teman-teman ya, 8 kali 9 kali 9 kali 3, yaitu 1944. Nah, karena yang dicari adalah habis dibagi 3 terus yang memuat 6, berarti kita tinggal kurangkan aja dengan angka di atas, yaitu banyaknya bilangan ini yang habis dibagi dengan 3 dikurangi dengan angka yang ini gitu ya. Sesuai dengan penjelasan aku tadi ya. Dan jawabannya adalah 1056. Bilangan yang memuat digit 6 gitu ya. Nah, itu teman-teman ya. Jawabannya adalah ini. Oke, mungkin itu teman-teman untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silakan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.